Baik, kita akan melihat video percobaan untuk membandingkan massa jenis dari air putih, es batu, dan minyak. Oke, kita lihat. Ini adalah es batu. Atau es balok. Ini adalah air putih 1 gelas besar, dan ini adalah minyak goreng 1 saset, atau kita anggap 1 gelas besar juga. Oke, ini kita lihat, kita siapkan juga 3 gelas plastik transparan atau 3 cup transparan ya. Kemudian gelas yang pertama diisi air sampai penuh. Lanjut gelas yang kedua diisi air. Lihat, ini hanya separuh saja ya. Ini hanya separuh atau hanya setengah cup ini yang diisi air. Kemudian dicampur dengan minyak goreng sampai penuh. Oke, dilihat. Oke, coba lihat apa yang terjadi di sini. Minyaknya posisinya ke atas air atau berada di atas air minyak gorengnya, sementara air putih berada di bawah minyak goreng. Oke, lanjut. Gelas yang ketiga diisi minyak goreng sampai penuh ya. Oke, walaupun di sini mungkin warna minyak gorengnya antara di cup yang kedua ini dengan cup yang ketiga ini beda warna, tapi ini sama-sama minyak goreng, artinya jenisnya sama. Oke, dari tempat tadi yang sama, tapi ini mungkin efek karena tadi sudah tercampur dengan air di bawahnya, airnya warnanya berubah jadi kuning, tapi ini sama minyak ya, minyak goreng. Di cup yang ketiga ini sepenuhnya minyak goreng sampai penuh. Ini minyak separuh, air putih separuh, dan ternyata setelah dicampurkan minyaknya berada di atas. Oke, kemudian langkah berikutnya, es batu yang sudah kita siapkan atau yang sudah kalian siapkan. Ini es batunya. Itu dimasukkan ke dalam masing-masing cup ini. Cup yang pertama diisi oleh es balok. Oke, coba lihat, perhatikan. Es baloknya langsung menuju ke atas atau mengapung. Ya, ini separuhnya berada di udara, separuhnya berada di air, di permukaan air ini. Oke, artinya ini di atas, bisa kita katakan dia mengapung. Oke, es balok kita tempatkan di cup yang kedua. Coba dilihat, ternyata esnya ini, es baloknya itu berada di atas air. Nah, tapi sebenarnya ini berada di bawah minyak atau di dasar minyak.
kemudian di atas air. Artinya ini berada di antara air dan minyak. Ya, atau kita bisa katakan dia melayang di antara perbatasan air dan minyak. Oke, kemudian tahap yang ketiga yang berisi minyak. Setelah dimasukkan es balok, oke, ditunggu beberapa menit. Oke, perhatikan, ternyata es balok tersebut tenggelam ya. Ini videonya saat merekamnya mungkin diambil agak lama, beberapa menit, tapi ini dipercepat ya, dan dia terlihat tenggelam di dasar minyak. Oke, bisa kalian lihat ini sangat cepat mencair. Yang jelas ini terapung ya. Nah, ini sudah tidak begitu terlihat karena sangat cepat mencair kalau dimasukkan ke dalam air es balok ini. Coba lihat. Kemudian coba diperhatikan di cup yang kedua. Oke, lihat, ini air, ini minyak, dan esnya, es baloknya berada di tengah-tengah melayang. Yang jelas dia berada di atas air dan dia tenggelam di dasar minyak ini ya. Dia artinya berada di tengah antara air dan minyak. Oke, kita play berikutnya. Kita lihat yang cup ketiga sekarang. Oke, coba dilihat benar-benar, es batunya benar-benar tenggelam di dasar cup. Artinya dia berada di bawah minyak, minyaknya berada di atas es balok ini. Oke ya, ini yang terlihat ya, atau kalau dalam teks yang terlihat ini namanya hasil ya, hasil percobaan, belum kesimpulan ya. Kesimpulannya aja sendiri, nanti kesimpulannya tentang massa jenisnya bisa dilihat ya, apakah massa jenis air itu lebih ringan daripada es batu, atau sebaliknya es batu lebih ringan daripada air. Kemudian antara air dan minyak lebih ringan mana? Nah, kemudian minyak dengan es batu lebih ringan mana? Nah, kalau diurutkan nanti jadinya bagaimana? Itu ada di kesimpulan. Oke, baik, itu hasilnya. Kalau kita simpulkan, langsung kita simpulkan sekarang ya. Karena air ya berada di paling bawah, ini antara es balok dengan air itu lebih berat air, antara minyak dengan air lebih berat air, maka di sini dapat dikatakan air, es batu, dan minyak itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi massa jenisnya adalah air. Oke, bisa kita lihat. Oke, yang kedua, antara es balok dan minyak itu
massa jenisnya yang lebih tinggi adalah es balok. Nah, berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa antara air, es balok, dan minyak itu massa jenis yang paling tinggi adalah air, yang kedua adalah es batu, yang ketiga adalah minyak. Coba dilihat. Oke, itu adalah kesimpulan dari percobaan ini. Nah, bagaimana menuliskannya di teks? Kita simak caranya bagaimana. Baik, kita mulai bagaimana cara membuat teks laporan hasil percobaan dengan cepat. Ya, kita sudah menyiapkan videonya ini. Anggap saja ini adalah praktek yang kalian buat. Itu sebelumnya sudah kalian siapkan bahan-bahannya. Tapi sebelum itu kalian harus mencari dulu apa tujuan kalian membuat percobaan tersebut. Setelah itu baru kalian menuliskannya di paragraf yang paling awal. Misalnya ini tujuannya adalah tujuannya kalian ingin membandingkan massa jenis atau densitas, ya, karena massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Dalam percobaan ini akan diuji tentang perbedaan massa jenis air, es, dan minyak secara langsung. Jadi kita nanti akan bisa membedakan sebenarnya antara minyak, air, dan es balok atau es batu itu mana yang paling tinggi massa jenisnya dan mana yang paling rendah. Oke, ini kalian tulis dulu tujuannya seperti itu. Jadi kalian ingin mengetahui massa jenis apa dibandingkan dengan apa, kalian tulis dulu di sini massa jenis itu apa. Kemudian yang kalian mau uji cobakan itu apa dengan apa, seperti itu. Kalau di sini karena dalam videonya itu membandingkan 3 jenis volume atau 3 benda, yaitu balok, es balok, minyak, dan air. Ketiganya kalian siapkan, kalian tulis persiapannya itu di alat dan bahan. Nah, di bagian yang kedua struktur teks hasil percobaan itu adalah alat dan bahan. Ini yang pertama dituliskan bahannya adalah 3 gelas plastik transparan atau yang kita biasa sebut gelas cup, seperti itu. Harus transparan biar terlihat, ya. Kemudian yang kedua adalah 1 gelas besar berisi air putih. Misalnya ini esnya, es batu sudah disiapkan. Nah, kemudian ini gelas berisi air putih, gelas besar ya ini ya. Kemudian minyak. Oke. Nah, itu kita tuliskan di sini semuanya. Ini yang pertama adalah 3 gelas plastik transparan atau cup. Yang kedua adalah 1 gelas berisi air putih. Ini 1 gelas besar maksudnya ya, bukan cup. Kemudian berikutnya adalah 1 gelas besar berisi minyak. Ini di sini bukan gelas tetapi 1 saset besar. Ini kita anggap 1 gelas besar ya berisi minyak. Kemudian yang terakhir adalah es balok atau es batu berukuran 2 cm kubik. Ini 3 balok. Ini tadi di videonya itu terbalik, nggak apa-apa. Yang penting lengkap sama lengkap. Di sini juga tadi sudah terlihat es balok
ada banyak, lebih dari 3 malahan. Kemudian ada 1 gelas besar berisi minyak ini. Kemudian sebelumnya tadi ada satu gelas besar berisi air putih. Kemudian nanti ada 3 gelas plastik transparan atau cup ya. Kita lihat di videonya. Nah, ini prosesnya. Gelas pertama diisi air putih penuh. Kemudian gelas yang kedua ini hanya setengah diisi air. Kemudian diisi minyak separuhnya lagi sampai penuh. Ini proses ya. Nah, yang ketiga itu diisi minyak secara penuh. Oke. Ini tadi sudah kita lihat videonya. Nah, nanti bagaimana bentuknya di dalam teks itu nanti kalian tulis ini ya. Ini proses memasukkan es balok ke dalam masing-masing cup yang sudah berisi air dan separuh minyak separuh air. Kemudian yang cup yang terakhir adalah berisi minyak penuh. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, ini es baloknya dimasukkan ke dalam air. Dia terlihat mengapung ya. Kemudian yang kedua ini es baloknya berada di tengah, ini melayang di antara air berada di bawah ternyata ya. Kemudian es balok di antaranya, kemudian yang di atas ini adalah minyak. Nah, yang terakhir ini yang minyak secara penuh nih, coba lihat akhirnya es baloknya benar-benar tenggelam. Nah, coba bisa dilihat ini di cup yang pertama benar-benar mengapung. Oke, sudah terlihat. Oke, ini berisi air ya, es baloknya benar-benar mengapung. Kemudian di cup yang kedua di percobaan ini, lihat es baloknya berada di antara air yang bawah ini dan minyak yang atas. Berarti es balok berada di tengah-tengah ya. Kemudian yang terakhir, minyak benar-benar tenggelam di dasar cup ini ya. Oke, udah. Berarti setelah kita lihat percobaan ini ya, prosesnya tadi kita tuliskan di sini. Di setelah alat dan bahan itu ada proses ya. Kita lihat proses atau langkah-langkah bisa juga. Nah, yang pertama tadi letakkan 3 gelas plastik secara berjajar, ini berjajar. Kemudian yang kedua, masukkan air putih di gelas plastik yang pertama sampai penuh ini tadi ya, diisi air putih penuh. Kemudian masukkan air putih di gelas plastik yang kedua sampai setengah ini tadi diisi air putih cuma setengah, itu dituliskan juga di sini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, masukkan minyak di gelas plastik yang kedua yang telah terisi air putih tapi hanya separuhnya kan. Kemudian dipenuhi dengan minyak, isi minyak sampai penuh. Nah, ini kemudian diisi minyak tadi, ini dituliskan juga di langkah-langkah ini. Kemudian masukkan minyak di gelas plastik yang ketiga sampai penuh. Nah, ini tadi prosesnya akan seperti itu, diisi minyak sepenuhnya, ditulis di langkah-langkah seperti ini. Jadi langkah-langkahnya harus benar-benar urut. Kalau alat dan bahan itu boleh acak di sini, meletakkannya kalian harus boleh acak ya. Tetapi kalau di langkah-langkah atau proses jangan sampai acak, tidak boleh ya. Nah, karena itu kalau sampai acak ya tidak akan sesuai hasil percobaannya. Nah, menuliskannya di teks juga seperti itu, tidak boleh acak. Oke,
Kemudian langkah ke-6 tadi memasukkan 3 es balok berukuran 2 cm kubik tadi, ini masing-masing pada masing-masing gelas plastik. Oke, ini salah ketik, kalian juga harus membenahinya seandainya kalian buat salah ketik. Kadang di Microsoft Word kalian menulis plastik itu K-nya jadi C, nah itu harus kalian ubah jadi K, jangan sampai kalian biarkan saja ya, harus benar-benar ditulis dengan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu di sini, nah ini oke, nanti kita edit ya, ini kembali lagi tapi kita edit. Oke, hasilnya bagaimana, kalian juga harus menuliskannya. Kalau kita lihat hasilnya, kita simpulkan bersama, itu ternyata es balok kalau diletakkan di dalam air itu dia terapung, artinya air itu massa jenisnya lebih tinggi daripada es balok karena es baloknya mengapung. Nah, yang kedua, antara air dan minyak ya, ternyata lebih berat air putih. Makanya kita terlihat di dalam cup ini airnya berada di bawah ya. Tadi airnya berada di bawah. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini airnya berada di bawah. Kemudian ini minyaknya berada di atas. Artinya air ini memiliki massa jenis lebih tinggi daripada minyak. Dalam satuan volume yang sama, air itu lebih berat daripada minyak. Makanya dia berada di bawah minyak. Ya, artinya minyak berada di atas karena dia lebih ringan daripada air minyak ini. Oke, kemudian yang ketiga, yang berisi minyak penuh ini, nah itu es baloknya benar-benar berada di bawah atau tenggelam. Oke, sebelum yang ketiga kita kedua dulu. Ini tadi es baloknya ini nggak begitu terlihat, tapi kalau didekatkan tadi coba lihat. Nah, ini es balok yang kedua ini di cup yang kedua kan berada di tengah di antara air dan minyak. Berarti dapat disimpulkan bahwa antara es balok dan air itu es balok lebih ringan atau massa jenis air lebih tinggi daripada es balok. Sementara es balok dan minyak itu lebih berat es balok, artinya massa jenisnya lebih tinggi daripada minyak antara es balok. Jadi kalau diurutkan, air ini lebih tinggi massa jenisnya daripada balok, balok lebih tinggi massa jenisnya daripada minyak. Berarti yang paling ringan adalah minyak. Kemudian setelah itu es balok lebih berat dan air yang lebih berat lagi massa jenisnya atau lebih tinggi ya. Nah, di cup yang ketiga ini kita lihat antara minyak dan es balok itu terlihat benar-benar es balok yang lebih tinggi massa jenisnya, benar-benar tenggelam sampai ke dasar. Kalau yang di kedua ini es baloknya nggak begitu terlihat di tengah-tengah ya, sepertinya melayang. Tapi setelah kita lihat di cup yang ketiga ini, es balok benar-benar lebih berat daripada minyak. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kesimpulan tersebut kita bisa tuliskan di hasil. Kalau di dalam teksnya seperti ini. Nah, ini ya, kita edit ini pada gelas plastik, C-nya kita ubah jadi K. Pada gelas plastik pertama yang tadi itu, ini pada gelas plastik yang pertama yang berisi air putih, es balok terlihat terapung. Nah, kemudian pada gelas plastik yang kedua yang berisi air dan minyak, air berada di bawah minyak, sementara es balok berada melayang di antara air dan minyak. Nah, ini kita tuliskan di sini juga. Pada gelas plastik yang ketiga yang berisi minyak sepenuhnya, ini es balok tenggelam di dasar gelas ini. Oke,
Ini hasilnya ya. Kesimpulannya kita tambah langsung di sini ya. Kesimpulannya dari, oke ini salah ketik, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa massa jenis air lebih tinggi daripada es balok dan es balok memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada minyak. Oke, itu urutannya ya. Atau kalau kita buat lebih sederhana lagi, seperti ini bentuknya kalimatnya. Oke, kesimpulan. Nah, ini tadi kan hasil, terus kesimpulan. Kalau kalian tulis di sini tadi, itu kan terlalu panjang. Nah, harus buat struktur baru. Nah, seperti itu. Ini kesimpulan. Coba lihat kesimpulannya. Nah, ini sudah tertulis di sini. Massa jenis yang paling tinggi di antara ketiganya adalah air. Sementara es balok lebih tinggi daripada minyak dan lebih rendah dari air, sedangkan massa jenis minyak terbukti paling rendah daripada air dan es balok. Jadi urutannya air paling tinggi, kemudian yang kedua es balok, dan yang terakhir paling rendah adalah minyak. Seperti itu. Nah, kesimpulan ini harus kalian tulis sendiri, tidak boleh dicampurkan di hasil ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini tadi ada beberapa salah ketik karena ini menggunakan otomatis bahasa Inggris ya. Plastiknya ganti K. Nah, ada banyak ya. Oke, kalau sudah kita lihat kira-kira tidak ada yang salah ketik. Nah, ini masih ada. Oke ya. Oke, kita anggap ini sudah sesuai dengan ejaan ya, ejaan bahasa Indonesia. Ingat, kalian nulisnya harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia karena ini bukan pelajaran IPA tapi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian harus benar-benar melihat bahasanya. Oke, udah. Itu cara membuat teks laporan hasil percobaan. Ini judulnya perbandingan massa jenis air, es balok, dan minyak. Ini kira-kira kalau kalian lihat dari judulnya ada yang salah enggak ketikannya? Oke, kalau lihat di sini dan itu karena ini adalah kata hubung atau konjungsi, itu walaupun di judul tidak boleh diawali dengan huruf kapital tapi tetap huruf non kapital atau kecil. Oke, itu kalau kita perkecil hasilnya seperti ini, nggak terbaca ya. Oke, yang jelas kalian harus sudah tahu strukturnya. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua alat dan bahan. Alat dan bahan, ingat, boleh acak menuliskannya tapi harus lengkap dan jelas, harus detail berapa yang dibutuhkan, seperti itu, detail mungkin. Nah, untuk langkah-langkah ini tidak boleh acak. Sekali lagi harus benar-benar urut, mana dulu yang dimasukkan, mana yang berikutnya, seperti itu. 1 sampai 6 langkah ini benar-benar acak, menuliskannya tidak boleh acak maksudnya ya, benar-benar urut. Kemudian hasilnya bagaimana terlihat di sini, dituliskan hasilnya. esnya ada yang mengapung, ada yang melayang, kemudian ada yang tenggelam, dituliskan. Ingat, itu belum kesimpulan loh ya, menuliskan hasil yang terlihat. Nah, itu di hasil di sini, di paragraf hasil. Kemudian yang terakhir, nah itu baru kesimpulan. Dari hasil yang terlihat ini kalian simpulkan
masa jenisnya bagaimana. Kalau dari kalian yang berhasil kalian lihat ini, kalian bisa menyimpulkan berarti masing-masing masa jenis itu bagaimana perbandingannya. Ingat ya, ini hanya membandingkan, jadi kalian tidak perlu menghitung. Kalau menghitung kalian nanti di pelajaran IPA. Di sini tidak ada perhitungan sama sekali, hanya melihat hasil yang kasat mata, kemudian kalian menyimpulkan di sini. Jadi tidak perlu menghitung, hanya melihat saja hasilnya bagaimana. Nah, kemudian kalian simpulkan di paragraf terakhir ini. Oke, ini strukturnya, saya ulangi lagi. Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Oke, langkah-langkah ini bisa juga kalian ganti namanya atau proses pembuatan. Nah, proses pembuatan ini kalau kalian nanti percobaannya adalah percobaan membuat kue atau percobaan membuat petasan, percobaan membuat campuran apa, itu kalian bisa lihat, bisa mengganti di sini namanya bukan langkah-langkah tapi proses pembuatan, seperti itu boleh saja. Tapi kalau ini kan hanya melihat perbandingan, jadi bukan proses pembuatan tapi langkah-langkah untuk melihat hasil perbandingan itu. Kemudian hasilnya kalian tuliskan di sini satu paragraf. Yang terakhir adalah kesimpulan, seperti itu. Itu harus benar-benar kalian cermati, jangan sampai nanti ketika kalian diberi tugas untuk membuat teks laporan hasil percobaan, kalian keliru memasukkannya. Ingat ya, yang perlu dicermati, kesimpulan ada di terakhir, langkah-langkah ini bisa diganti namanya dengan proses pembuatan, kemudian urutan langkah-langkah tidak boleh acak, sedangkan alat dan bahan boleh acak, yang penting lengkap dan detail. Dan yang paling awal adalah tujuan, jangan lupa. Kalian membuat percobaan itu tujuannya apa? Jangan asal-asalan ngisi waktu senggang buat percobaan tapi nggak tahu tujuannya. Nah, itu percuma, nggak ada faedahnya gitu ya. Jadi kalian harus tahu tujuan yang ingin kalian capai apa, baru membuat percobaan. Ini seperti ini teksnya ya. Nah, ini agar nanti orang yang membaca teks ini jelas mengetahui apa yang kalian uji cobakan dan hasilnya bagaimana setelah kesimpulannya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jelas. Dan seandainya ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.